Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang apa yang perlu kita persiapkan sebelum kita menulis ilmiah. Nah, jadi apa yang saja? Nah, tapi sebelumnya kita perlu untuk mendefinisikan dulu ilmiah itu apa. Nah, ilmiah itu berarti bersifat ilmu. Jadi tulisan ilmiah artinya adalah tulisan yang bersifat ilmu. Nah, dalam tulisan yang bersifat ilmu itu bisa tentang membahas keilmuan atau mendayagunakan ilmu. Nah, ilmu sendiri adalah abstraksi dari pengetahuan. Jadi abstraksi dari pengetahuan nanti ada skemanya, bisa saya tampilkan. Kemudian ilmu itu isinya adalah dalil-dalil atau pernyataan-pernyataan dengan level hukum, teori, atau hipotesis. Nah, kita mulai dari yang paling bawah. Hipotesis itu dugaan ilmiah, baik yang dituliskan secara eksplisit, terlihat begitu ya, terlihat kata-katanya, atau yang implisit, bahwa kita itu ketika menulis atau membuat suatu sikap atau langkah itu pun juga pasti berhipotesis. Kita selalu menduga-duga. Nah, dugaan itulah yang menuntun kita untuk meneliti. Ketika sampai pada tujuan, maka kita bisa membuat teori baru. Nah, teori itu levelnya pada level di atasnya ya. Jadi, nah teori itu bisa saja dibantah dengan teori lain. Jadi, kalau hipotesis itu masih perlu dibuktikan, belum tentu benar. Nah, kalau teori itu perlu dibuktikan, perlu dibandingkan dengan teori lain. Karena yang levelnya teori masih belum kokoh. Ya, masih belum kokoh. Dan semua orang pasti berteori atau berhipotesis, baik secara sadar maupun tidak sadar. Logikanya begini ya, ketika kita punya teori bahwa jualan gorengan itu menguntungkan, ternyata ada jualan yang lain yang lebih menguntungkan. Berarti hipotesis kita itu tidak terbukti ya. Oh ya, ternyata jualan gorengan itu bisa bikin kaya. Nah, kemudian Anda jualan gorengan dan Anda kaya. Tetapi dibuktikan dengan kenyataan yang lain, ternyata ada yang jualan gorengan yang miskin. Ada lagi penjualan gorengan yang mungkin persaingan terlalu ketat. Jadi belum tentu benar ya teorinya. Nah, level yang paling tinggi adalah level hukum, level yang tidak bisa dibantah pernyataannya. Sulit untuk membantah pernyataan hukum. Contoh hukum di dalam ilmu adalah hukum Newton. Anda pasti pernah belajar fisika, dan Newton itu adalah hukum tentang gravitasi. Nah, bagaimana dengan Einstein misalnya? Kita tahu Albert Einstein itu sering diasosiasikan dengan orang tercerdas di bumi ini, dan beliau punya teori ya namanya E sama dengan MC kuadrat. Nah, levelnya masih teori relativitas. Nah, karena teori masih bisa dibantah dengan teori yang lain. Nah, sampai pada akhirnya teori itu tadi hukum. Oh, kok susah sekali ya belajar. Apakah kita harus sampai hukum untuk menulis ilmiah? Kita kan belajar ya sepanjang hayat. Belum tentu sampai sana juga tidak masalah. Yang penting kita belajar bagaimana berinteraksi dengan ilmu pengetahuan, dengan orang-orang yang juga berkecimpung di bidang ilmu pengetahuan, agar kita punya ilmu. Yang namanya ilmu itu berarti kan ditinggikan derajatnya. Kalau punya gelar belum tentu derajatnya ditinggikan. Itu derajatnya bukan ditinggikan itu ya, kalau punya gelar tok ya, dikerek atau dilempar tiba-tiba jatuh ya, karena katanya kalau kuliah itu bukan penentu apakah Anda berpikir apa tidak. Nah, ilmu itu adalah sarana berpikir. Maka saya selalu mengulang berkali-kali, tidak perlu ada itu memplagiasi, gunakan
apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda baca itu yang ditulis. Jangan memplagiasi, karena kalau melakukan plagiasi berarti Anda tidak berpikir. Ya, berpikirnya sederhana sekali, bagaimana memplagiasi tanpa tidak ketahuan gitu. Nah, ilmu itu dalilnya itu perlu untuk menjelaskan pengetahuan. Nah, itu kok ilmu kok menjelaskan pengetahuan itu bagaimana? Nah, nanti kita bahas ya. Dalil itu ada dua sumber ya. Jadi pernyataan yang kita buat itu pasti punya dua sumber. Saat kita berhipotesis, dari kita hipotesis ya, itu bisa berubah dari hasil pemikiran atau hasil rasionalitas, rasio, kemudian bisa juga hasil penelitian. Hasil penelitian itu bisa dengan pengamatan, bisa dengan melihat hasil penelitian orang lain. Nah, dalam filsafat ada dua aliran yang sangat tahun abad ke-18 kalau tidak salah ya, itu pernah sangat sangat heboh saat itu, bahwa yang satu menggunakan prinsip yang namanya rasionalitas, jadi mementingkan hasil pemikiran, yang satunya lagi hasil dari pengamatan atau empirisme. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2 itu bukan hasil penelitian atau hasil, itu tidak empiris. Ya, ini saya ulangi lagi ya. 1 tambah 1 sama dengan 2 itu tidak empiris. Empiris itu jika misalnya Anda menaruh gelas berjumlah 1, terus Anda tambahi gelas lagi, tambah 1 lagi, jadi 2 gelas itu kita bisa mengatakan 1 gelas tambah 1 gelas sama dengan 2 gelas. Nah, itu empiris karena ada gelas, ada bentuknya. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2 saja itu tidak empiris, karena itu berdasarkan rasio atau berdasarkan logika. Jadi ini ada dua ya. Nah, penelitian ilmu pengetahuan itu bisa, penelitian itu bisa dengan dua hal ya, dengan kita memikirkan, bisa dengan kita mengamati. Nah ini skemanya ya. Maka tadi saya mengulangi meluruskan kalau ada yang kurang tepat pemahamannya, bahwa ilmu itu berasal dari pengetahuan. Pengetahuan itu perlu dijelaskan oleh ilmu, dan dari pengetahuanlah ilmu itu tersusun. Nah, pengetahuan itu didapat dari mana? Dari tahu. Hal-hal yang kita ketahui itu tahu kan belum tentu paham, belum tentu menguasai, belum tentu berpengetahuan. Tahu itu belum tentu berpengetahuan. Dan dari pengetahuanlah kemudian diabstraksi atau diintisarikan, itu namanya ilmu. Saya bilang analogi adalah ban ya, kita tentu semua punya ban motor, ban mobil, ban sepeda misalnya. Karena saya orang awam, maka level saya itu tahu saya orang awam. Saya tidak tahu caranya menambal ban, saya tidak tahu caranya ini, tapi saya tahu kalau ban saya bocor, kalau saya beli ban di mana, harus isi gas apa, saya tahu. Saya isi gas nitrogen di ban saya biar lebih stabil. Dan ketika bocor itu berarti ada dua ban, jenis ban ya, tahu yang kedua. Ada ban biasa dan ban tubeless, ada ban dalam, ada ban luar, itu tahu yang ketiga. Tapi saya tidak tahu kalau caranya menambal ban bagaimana. Saya hanya tahu ketika ban saya bocor, saya bawa ke tukang tambal ban. Itu yang saya tahu. Nah, tukang tambal ban itu adalah orang yang punya pengetahuan, karena dia tahu caranya menambal ban, tahu jenis-jenis ban lebih detail dari kita. Bahkan merek-merek ban pun dia teliti ya. Ada merek ban tertentu yang awet sekali, ada yang tidak awet. Kipas angin itu Mas Pion itu yang paling awet misalnya, dibandingkan merek lain. Itu apa yang menyebabkan? Dia tahu, oh dinamonya ini kalau Mas Pion itu bagus, pakai kuningan dan sebagainya, lilitannya pakai kuningan. Kalau merek lain banyak yang biasa, jadi bandel sekali ini Mas Pion, misalnya seperti itu ya. Dia punya pengetahuan yang tidak yang kita tahu ya.
Kita tahunya dari iklan, dari pajangan gitu ya. Nah, tapi yang tukang tambal ban atau tukang servis kipas angin misalnya, itu kan punya pengetahuan, tetapi belum tentu mereka disebut berilmu. Berilmu bukan berarti itu lulusan sarjana, bukan itu. Ya, kalau Anda berilmu itu berarti Anda mampu membuat ban, bisa tahu caranya membuat ban, bisa membuat inovasi ban baru, bisa membuat kipas angin baru misalnya. Tidak hanya memodifikasi tetapi membuat. Dan Anda punya mungkin bannya itu dari karet terus semuanya. Bagaimana kalau bannya itu kita bikin dari misalnya tembaga atau dari apa. Nah, itu orang-orang yang punya ilmu pasti bisa menjelaskan plus minusnya pakai ini bisa apa tidak. Nah, itu harus punya ilmu. Jadi ilmu itu adalah hasil dari abstraksi dari pengetahuan. Itu yang perlu ditegaskan. Kemudian dalam penelitian, dalam dunia ilmiah, kita perlu tahu juga macam tulisan ilmiah. Ini sebagai gambaran agar Anda tahu, kalau menulis, ya saya pengen nulis ini, itu larinya kemana. Yang biasanya kalau internal itu adalah esai ya, misalnya tugas kuliah membuat esai atau catatan, tapi catatan tidak bisa dianggap tulisan ilmiah ya, esai yang, karena ini karangan. Kalau catatan kan tadi omongan dosen. Kemudian yang kedua makalah atau paper, proposal, dan skripsi misalnya ya. Skripsi itu juga disebut tugas akhir. Untuk level S2 tesis, level S3 disertasi, dan laporan penelitian itu untuk dosen misalnya ya. Kalau dari setelah proposal kemudian laporan penelitian, itu tulisan ilmiah yang tersimpan di perpustakaan, tetapi biasanya ada yang tidak disimpan di perpustakaan. Esai kan tidak disimpan di perpustakaan. Dan yang terakhir adalah buku ilmiah atau buku teks ya. Nah, ini adalah macam tulisan ilmiah. Tetapi yang paling ramai, yang disarankan dan menjadi syarat wajib, bukan kelulusan tetapi untuk karir, adalah artikel ilmiah. Tentu yang disukai adalah yang berreputasi atau yang berakreditasi, pada jurnal yang berakreditasi. Nah, ini akan saya tuntun ke arah sana ya. Jadi outputnya adalah menulis ilmiah, tapi dari sini kita bisa kembangkan menjadi skripsi dan seterusnya. Nah, langkah pertama sebelum kita merancang tulisan adalah mencari masalah ilmiah. Ini yang perlu kita sepakati dulu. Masalah ilmiah itu seperti apa? Jenis masalah ilmiah itu ada 3. Dalam dunia ilmu itu ada 3. Tadi ada 3 jenis penelitian yang mendasar. Yang pertama adalah penelitian teoretis, yang kedua penelitian faktual, dan yang terakhir adalah penelitian praktis. Saya jelaskan dari yang paling bawah dulu, praktis. Kalau penelitian praktis itu, atau tulisan ilmiah yang praktis, teori atau dalil-dalil itu digunakan untuk membuat produk, membuat barang, atau membuat sistem, atau membuat metode. Itu adalah penelitian praktis. Misalnya untuk PTK ya, penelitian tindakan kelas, itu termasuk penelitian praktis, karena tujuannya adalah meningkatkan kemampuan belajar siswa. Atau penelitian lain, misalnya pembuatan gorong-gorong dari limbah rumah tangga misalnya, itu penelitian praktis. Kemudian ada penelitian faktual. Fenomena sehari-hari itu kita berusaha jelaskan dengan ilmu atau dengan teori. Jadi fenomena sehari-hari bisa dijelaskan dengan teori. Misalnya kalau kita perhatikan anak muda itu, mengapa kok mereka menggunakan istilah anjir, anjay,
dan sebagainya itu ya, oh anjir, anjay. Nah itu sebenarnya adalah bentuk pelemahan ya, pelemahan bentuk dari dan pelemahan makna dari kata anjing ya, pelemahan konotasi dari anjing. Anjing itu bentuknya dimodifikasi dan diberi makna yang melemah. Mengapa anak muda melakukan itu? Kita bisa jelaskan secara ilmu bahwa remaja itu adalah generasi yang ingin membedakan cirinya dengan generasi sebelumnya. Mereka tidak suka mengekor, tetapi mereka meniru dan memodifikasi. Jadi ini sangat wajar. Anak kecil pun begitu ya. Anda nasihati anak kecil, anak remaja, belum tentu mereka mau mendengarkan nasihat Anda. Tetapi mereka akan mencontoh apa yang Anda lakukan dan memodifikasinya. Itu teorinya begitu. Jadi bisa menjelaskan. Itu adalah penelitian faktual. Kemudian penelitian teoretis. Karena pada ujung-ujungnya semua hal itu harus teoretis. Teori itu tidak susah. Teori justru mempermudah kehidupan kita menjadi lebih sederhana. Kita tidak terlalu pusing-pusing memikirkan dari banyak kejadian, tidak perlu memusingkan kejadian-kejadian itu, tapi intinya apa gitu ya. Cari intinya saja. Itu yang perlu kita pikirkan. Dan bisa dari kita sendiri sebagai manusia, bisa teori yang dihasilkan dari orang lain. Kemudian bagaimana caranya mengenali masalah ilmiah? Cara masalah ilmiah bisa dicari dari bacaan atau literatur, dari fenomena sehari-hari ya, dan bisa berupa melihat memikirkan beride tentang produk real yang bermanfaat. Ini sekedar contoh saja ya. Kalau penelitian teoretis itu contohnya begini ya. Dalam ilmu bahasa ada perdebatan tentang apakah bahasa itu merupakan hal yang sifatnya mentalistik atau yang empiris. Kalau bahasa itu adalah fakta empiris atau fakta sosial, itu ditentukan oleh De Saussure ya. Bahasa itu berarti faktual atau fakta sosial dan harus empiris. Empiris kan berarti ada wujudnya. Tetapi pada tahun 57 Chomsky membantahnya bahwa bahasa itu tidak cuma empiris, tetapi mentalistik. Jadi lebih fokus kepada mental. Mengapa demikian? Karena buktinya orang yang bisu tuli itu pun juga punya gramatika. Ya, ada yang Stephen Hawking itu misalnya ya, itu tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak. Sejak tahun 80-an meninggal kurang lebih beberapa tahun lalu, dan itu selama hidupnya itu dia tidak tahun 80-an sampai ketika beliau meninggal itu dia tidak menggunakan mulut maupun tangan untuk berbahasa. Ternyata apa yang dikatakan Chomsky itu ada benarnya. Itu level pembicaraan dari secara teoretis. Kalau secara faktual, seperti yang saya katakan tadi tentang bagaimana anak muda remaja itu memodifikasi kata anjing jadi anjay, kemudian bang menjadi ngap, atau santai menjadi santuy, dan seterusnya. Dan dengan praktis itu bisa tentang misalnya membuat mesin pencari atau pemeriksa plagiat atau tidak, persentase plagiasinya berapa persen dan seterusnya. Atau bisa juga untuk membuat metode pembelajaran yang lebih variatif. Nah, setelah Anda melakukan hal-hal seperti itu tadi, perbicaraan seperti itu, maka kita perlu dua langkah lagi untuk menemukan setelah menemukan masalah ilmiah, yakni mencari literatur yang relevan. Literatur berarti bukan omongan ya, tapi tulisannya. Kemudian mulai merancang latar belakang. Anda perlu menulis argumentasi untuk masalah itu, bahwa masalah itu penting dan menarik untuk dibahas. Saya kira sekian dulu. Terima kasih. Mohon maaf banyak noise ya, jadi banyak gangguan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.